Selamat datang Bapak Ibu semua kembali bersama channel YouTube kami yaitu Tahu Hukum. Hari ini kita akan membahas secara khusus soal akta hibah. Akta hibah ini merupakan akta yang dibuat oleh PPAT dalam peralihan hak atas tanah. Kita akan mengulas secara rinci, detail, dan juga memberikan norma-norma hukum apa saja yang harus Bapak Ibu ketahui dan mungkin bisa menjadi suatu gambaran yang baru soal akta hibah. Hari ini saya Daniel Sintong tidak sendiri karena ditemani 4 rekan saya, yaitu ada Abraham Odilo Nugroho. Halo Mas Abraham, bisa dengar? Halo, bisa dengar? Oke, say hello. Halo? Oke, rekan saya lainnya ada Bernia Meta Verdika. Halo Mbak Bernia. Halo Mas Daniel. Oke. Selanjutnya ada Mas Kevin Malinowski. Halo Mas Kevin. Halo Mas Daniel. Oke. Dan yang terakhir hari ini ada Mbak Mira. Halo Mbak Mira. Halo Mas Daniel. Oke, dari kita adalah mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, yang dimana dalam hari ini kita akan menyelesaikan salah satu tugas akhir kita untuk memberikan penilaian tugas akhir dalam mata kuliah Akta PPAT. Oleh sebab itu, tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk langsung ke dalam aktanya, ya Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu akta autentik. Akta autentik itu diatur dalam pasal 1868 yang menyebutkan suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Oleh sebab itu, maka akta hibah ini merupakan akta autentik yang dibuat langsung oleh pejabat umum. Dalam hal ini lingkupnya adalah pejabat pembuat akta tanah yang wilayah kerjanya itu masuk di kabupaten atau kota tempat objek tanah itu berada. Hal ini penting memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan kekuatan pembuktian dalam peralihan hak. Pada kesempatan kali ini kami juga akan membahas akta hibah yang dimana Tuan Rajab sebagai pemberi hibah atau pihak pertama memberikan sebidang tanah kepada Tuan Afriandi pihak kedua. Untuk itu saya persilakan Saudari Mira yang pertama hari ini untuk menjelaskan dan membacakan bagaimana susunan dari akta hibah itu sendiri, supaya teman-teman yang ada di channel YouTube ini bisa langsung melihat bagaimana sih bentuk akta hibah dan apa aja unsur-unsur yang harus ada di sana. Share screen-nya boleh ditampilkan Mas Odilo. Baik. Baik, terima kasih Mas Odilo. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang akta hibah yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah Nurul Aini SH, Daerah Kerja Kota Bandung. Di sini ada contoh akta hibah yang nantinya akan menjadi pembahasan dari kelompok kita, di mana saya akan bacakan. Hadir di hadapan saya Nurul Aini, sarjana hukum, yang berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Juli 2019 nomor SK titik 289 garing ke strip 400 titik 20 titik 3 garing 7 angka Romawi garing 2019 diangkat atau ditunjuk sebagai pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT yang dimaksud dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dengan daerah kerja Kota Bandung dan berkantor di Jalan Cikajang 16 nomor 4 Kota Bandung dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini. Sebagai pihak pertama yaitu Tuan Rajab yang lahir di Padang pada tanggal 9 November 1952, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cigending nomor 91, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Cigenjing, Kecamatan Ujung Berung,
pemegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 327 326 09 11 52 0001. Menurut keterangannya, Menurut keterangannya, dalam melakukan tindakan hukum dalam akta ini telah mendapatkan persetujuan dari istrinya, yang mana turut menandatangani akta ini, yaitu Nyonya Ermiwati yang akan disebut pada bagian akhir akta ini. Keduanya merupakan warga negara Indonesia selaku pihak pemberi hibah untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. Kedua, Tuan Afriyadi lahir di Jakarta pada tanggal 30 April 1984, pekerjaan wira swasta, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cigendik, nomor 91, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, memegang kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 327 326 3004 84 0001. Warga negara Indonesia selaku pihak penerima hibah untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan hibah atas sebidang tanah yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Bernia. Baik, terima kasih. Adapun objek hibah yang disebut dalam akta ini adalah hak milik nomor 1590 Kelurahan Cigending atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 9 Desember 1997 nomor 10.13.04.00250 seluas 147 meter persegi dengan nomor identifikasi bidang tanah atau NIB dan surat pemberitahuan pajak terutang, pajak bumi dan bangunan dalam kurung SPPT PBB. Nomor objek pajak atau NOP 32.73.120.006.004 strip 0045.0 berdasarkan alat-alat bukti yang berupa sertifikat atau tanda bukti hak dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 9 Desember 1997 atas nama Rajab telah diperiksa dan sesuai dengan buku tanah di Kantor Pertanahan Kota Bandung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Kecamatan Ujung Berung, Kelurahan Cigending, RT 3 RW 9. Hibah ini meliputi pula sebidang tanah berikut segala sesuatu yang didirikan, ditempatkan, dan ditanam di atas tanah tersebut yang menurut sifat peruntukannya dan hukum atau undang-undang disebut harta tetap setempat dikenal dengan rumah tinggal. Selanjutnya, semua yang diuraikan di atas dalam akte ini disebut objek hibah. Selanjutnya, pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Odilo. Saudara Rilo, baik. Mulai pasal pertama. Mulai hari ini, objek hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik pihak kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari dan segala kerugian beban atas objek hibah tersebut di atas jadi hak atau beban pihak kedua. Pasal kedua, objek hibah tersebut diterima oleh pihak kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan pihak kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan atau cacat yang tampak dan atau tidak tampak. Pasal 3, pihak kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan miliknya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercantum dalam pernyataannya tanggal pada hari ini. Pasal 4, dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi objek hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. Pasal 5, para pihak menerangkan bahwa menerangkan telah mengetahui mengenai objek yang dihibahkan tersebut. Pasal 6, para pihak dengan ini mengetahui dan menjamin kebenaran identitas para pihak yang diberikan berdasarkan akta ini. Dan pihak pertama menjamin bahwa surat tanda bukti hak atas tanahnya adalah salah satunya yang sah, tidak pernah dialihkan atau dianggunkan kepada pihak maupun juga
tidak pernah dipalsukan atau tidak pernah dibuat duplikasi atau salinan oleh instansi yang berwenang atas permintaannya. Para pihak menerangkan bahwa apa yang diterangkannya tersebut di atas benar adanya, dan apabila di kemudian hari ternyata apa yang diterangkan itu tidak benar, maka segala akibat yang timbul karenanya jadi tanggung jawab dan risiko para pihak itu sendiri, sehingga para pihak dan pejabat pembuat akta tanah bebaskan dari tuntutan dalam bentuk apapun dan dari siapapun. Selanjutnya, para pihak juga mengatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Pasal 7. Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada kantor panitera Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus di Bandung. Pasal 8. Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak dibayar oleh pihak kedua. Akhirnya hadir juga di hadapan saya dengan hadir oleh saksi-saksi yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini, Nyonya Eriwati, lahir di Padang pada tanggal 30 November 1963, pekerjaan pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Bandung, Jalan Cigending, nomor 91, RT 0, rumah tetangga 003, rukun warga 009, Kelurahan Cigending, Kecamatan Ujung Berung, pemegang kartu tanda penduduk dalam kurung KTP dengan nomor induk kependudukan dalam kurung NIK 327 326 30 11 630001 yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui hibah dalam akta ini. Untuk demikian akta ini silakan dibacakan oleh saudari Benia. Baik, demikian akta ini dibuat di hadapan para pihak dan yang pertama Dodi Kurniawan, pegawai kantor PPAT bertempat tinggal di Kota Bandung. Yang kedua Muhammad Rizky Juliana, pegawai kantor PPAT bertempat tinggal di Kota Bandung sebagai saksi-saksi. Dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh pihak pertama dan pihak kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani garis miring cap ibu jari oleh pihak pertama, pihak kedua, para saksi dan saya PPAT sebanyak 2 rangkap asli, yaitu 1 rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya dan 1 rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini. Kemudian tanda tangan oleh pihak pertama Bapak Rajab, pihak kedua Bapak Afriyadi, melalui persetujuan istri Nyonya Ermiwati dan para saksi yaitu Dodi Kurniawan dan Muhammad Rizky Juliana. Juga ditandatangani oleh pejabat pembuat akta tanah Nurul Aini SH. Kemudian untuk penjelasan hukum dan analisis lebih lanjut atas akta ini, kami persilakan kepada Saudara Kevin atas penjelasannya. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah membacakan akta tersebut dari mulai kepala akta sampai dengan penutupnya. Jadi, Bapak Ibu, berdasarkan akta yang telah dibacakan barusan, dapat kita simpulkan bahwa ini adalah merupakan contoh konkret dari peralihan hak atas tanah melalui hibah. Poin pentingnya adalah dalam akta yang sudah dibacakan oleh rekan-rekan saya, pihak pertama yaitu Tuan Rajab menghibahkan tanah miliknya secara sukarela dan cuma-cuma kepada pihak kedua yaitu Tuan Afriyadi. Hal ini didasarkan pada pasal 1666 KUH Perdata yang memuat pernyataan bahwa hibah adalah pemberian secara cuma-cuma kepada orang lain yang masih hidup. Lalu apa yang membuat peralihan melalui hibah ini menjadi sah? Peralihan hak yang dilakukan secara hibah karena dituangkan dalam bentuk akta hibah yang dibuat oleh PPAT atau notaris. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada pasal 1682 KUH Perdata yang memuat pernyataan bahwa hibah barang tidak bergerak hanya sah apabila dibuat dengan akta notaril. Setelah akta notaril akta hibah ini sudah dibuat di hadapan PPAT dan semua pihak sudah bersepakat akan hal itu, jika tanahnya sudah bersertifikat, bisa dilakukan yang namanya balik nama melalui Badan Pertanahan Nasional. Dasar hukum untuk balik nama melalui hibah ini terdapat 2 dasar hukum yang paling penting, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria yang mengatur peralihan hak atas tanah. Lalu pada
PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yaitu dasar untuk balik nama sertifikat yang peralihan haknya melalui hibah, salah satunya hibah. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah saya bacakan analisis dan dasar hukumnya untuk akta hibah ini, berakhir pula presentasi dari kelompok kami, yang mana presentasi ini adalah salah satu tugas akhir untuk pemenuhan penilaian pada mata kuliah akta PPAT. Sebagai penutup, saya kembalikan kepada rekan saya Daniel Sintong. Baik, usai penjelasan tadi dari Mas Kevin, kita mungkin akan sedikit ya teman-teman membacakan di kolom komentar ada beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat yang memang menjadi mitos atau fakta daripada akta hibah ini sendiri. Yang pertama kita baca, akta hibah itu sama gak sih dengan warisan? Ternyata dari penjelasan tadi rekan-rekan saya itu jelas berbeda. Karena akta hibah itu merupakan pemberian cuma-cuma, sementara warisan harus ada pewarisnya terlebih dahulu atau harus ada ahli warisnya terlebih dahulu baru dapat beralih. Jadi itu dua hal yang berbeda. Yang kedua, akta hibah itu perlu dilegalisir apa enggak? Nih, pertanyaan dari teman-teman semua. Itu jawabannya tidak perlu. Ya, karena akta hibah itu memang adalah akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta tanah atau pejabat umum. Seperti yang tadi rekan saya sudah mention di awal podcast kita. Selanjutnya, hibah tidak kena pajak. Nah, itu juga mitos ya, Bapak Ibu semua. Jadi, hibah tetap dikenakan pajak. Namun, perhitungan pajaknya berbeda dari akta jual beli yang mungkin nanti kita akan jelaskan di next episode. Oke, kalau itu semua sudah kita jelaskan, terima kasih atas atensi dan perhatian Bapak Ibu semua. Jangan lupa mampir lagi ke channel kami dan tunggu pembahasan materi kami selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera buat semuanya. See you. Hai.